Hey guys, welcome to my podcast. Assalamualaikum, hi people, welcome back to the podcast. Hari ini aku mau sharing sesuatu yang menurut aku sangat bervalue, sangat bernilai. Dan aku tuh dapat hal ini dari tadi subuh jam 5, sekitar jam 5. Jadi hari ini hari Sabtu, dan di rumah aku itu, di masjid di dekat rumah aku itu biasanya ada pengajian rutin subuh-subuh setiap hari Rabu dan Sabtu. Nah, hari ini tuh aku sama mama papa aku tuh ke sana, dan menurut aku tadi tuh materi ceramahnya tuh menjadi reminder banget buat aku. Jadi sebenarnya tadi tuh aku datangnya agak telat ya. Jadi aku datang jam 5 lebih 10-an dan udah mulai gitu pengajiannya, ceramahnya. Tapi ketika aku datang tuh aku alhamdulillah masih dapet masih sempat dengar si keywords yang aku anggap sebagai value ini gitu. Jadi pada saat tadi tuh ustadznya bilang atau ceramah itu tentang kepemilikan yang ada di dunia ini. Maksudnya apapun yang kita punya di dunia ini tuh sebenarnya bukan punya kita kan ya, itu tuh punya Allah gitu. Dan yang bikin aku itu sangat tertampar gitu ya, kayak sadar gitu ketika ustadznya bilang bahwa diri kita ini, badan kita, jasad kita tuh bukan punya kita, tapi punya Allah gitu. Kok bisa kita menzolimi diri sendiri, nyakitin diri sendiri, padahal diri ini bukan punya kita gitu, punya Allah. Kok bisa gitu ya, seberani itu. Gue langsung mikir kayak iya juga ya. Waktu itu aku jadi ingat ke fase dimana aku tuh pernah sakit. Jadi waktu aku masih kuliah S2 semester berapa ya, 2 kayaknya, semester 2 kayaknya, itu awal-awal 2020 pas pandemi baru masuk Indonesia kalau nggak salah ya, mungkin bulan Maret gitu atau Februari Maret itu tuh. Jadi aku sedikit cerita, di tahun itu di Februari itu aslinya aku tuh baru selesai magang di Jepang, itu yang aku lagi bikin podcastnya sekarang ini gitu. Aku tuh baru pulang dari Tokyo, dari magang di Tokyo itu 2 minggu kan. Dan pada saat semester itu tuh aku ngambil SKS lumayan banyak banget, dan menurut aku ini tuh semester terhektik yang pernah aku alami selama aku sekolah gitu ya, selama aku kuliah gitu. Karena aku dispen gitu ya, aku tuh dispen 2 minggu untuk ke Jepang itu. Pas aku pulang ke kampus lagi, ke Indonesia lagi, tugas aku kan ketinggalan 2 minggu kan ya. Jadinya tugas aku harus menyusul si tugas yang 2 minggu itu gitu kan. Nah terus pada saat itu juga pandemi tuh sudah masuk ke Indonesia dan udah mulai menyebar, dan pada saat itu langsung daring gitu kuliahnya gitu ya. Nah semester itu kenapa hektik, karena yang pertama tadi aku perlu mengejar tugas aku yang tertinggal 2 minggu itu, dan aku ngambil SKS yang banyak. Dan yang ketiga adalah situasi belajarnya tiba-tiba berubah drastis, yang tadinya offline jadi online gitu. Biasanya kalau offline itu kan kita kalau misalnya ada yang kita nggak ngerti itu bisa langsung diskusi gitu kan ya. Tapi kalau online tuh nggak bisa segampang itu, karena semua orang tuh juga sibuk gitu loh, mau nanya juga susah gitu, mau diskusi juga susah. Jadinya hektik banget. Dan bukan hanya SKS yang banyak, menurut aku pada saat itu tugas-tugasnya pun juga bukan tugas-tugas yang ringan gitu. Menurut aku tuh lumayan gitu, perlu energi, perlu waktu, perlu mikir yang bener-bener gitu. Sampai akhirnya tuh aku pada saat itu belum bisa memanage waktu, memanage kedisiplinan aku untuk misalnya makan tepat waktu, tidur yang cukup, kayak gitu-gitu. Aku ngerasa kayak yang penting tugas aku tuh beres gitu. Gimana caranya tugas aku tuh beres dengan sangat baik, bukan ngasal-ngasalan gitu. Sampai akhirnya aku tuh kolaps. Aku tuh ya sakit gitu ya, sakit.
waktu itu aku sakitnya muntaber, pas itu alhamdulillah sembuh beberapa hari gitu, tapi ternyata aku sakit lagi, jadi aku sakit 2 kali di satu semester itu. Biasanya ya aku tuh termasuk orang yang kalau misalnya urusan sama akademik tuh aku bener-bener yang aku harus ngejaga kesehatan nih, karena kalau aku sakit aku bisa ketinggalan pelajaran, kalau aku sakit aku bisa ketinggalan kuis misalnya, kalau aku sakit aku bisa ketinggalan kesempatan berdiskusi sama dosen dan lain-lain gitu lah. Jadi alhamdulillah selama aku S1 kayaknya aku nggak pernah bolos deh. Kayaknya aku nggak pernah, bahkan aku nggak pernah, iya benar, aku nggak pernah bolos dan aku alhamdulillah nggak pernah sakit gitu. Nah pada saat S2 semester 2 itu aku tuh dispensasi 2 minggu, terus aku sakit 2 kali gitu. Pernah pada saat sakit yang kedua itu aku pas lagi masanya UAS, ujian akhir semester, itu tuh satu mata kuliah lagi, aku tuh tinggal satu mata kuliah lagi UAS, dan pada saat itu aku kondisinya lagi sakit muntah-muntah waktu itu. Tapi waktu itu aku mikir kayak, aduh ini ujian gak akan ada susulan ini kayaknya, kan biasanya gak banyak susulan ya kalau di kuliah tuh, beda sama SMA gitu. Terus aku mikir kayak, kalau misalnya aku misalnya izin gitu karena aku sakit, takutnya mati nggak ada susulan ya gitu. Jadinya aku mikir ya udahlah aku ujian aja gitu. Jadi dalam kondisi sakit waktu itu aku ujian, tapi alhamdulillah qadarullah aku pas ujian itu nggak sama sekali ngerasa sakit, karena mungkin aku fokus sama soal ujiannya kali ya, sama fokusnya sama gimana caranya selesai nih ujian aku gitu dengan baik. Jadinya pas aku ujian itu aku nggak sama sekali pusing atau apa gitu, tapi pas sudah selesai ujian baru aku kayak ngerasa lagi kayak gitu, ngerasa sakit lagi gitu. Nah pada saat itu aku mikirnya ya alhamdulillah pada saat itu beberapa hari setelah itu aku sembuh gitu ya, alhamdulillah. Tapi pada saat itu perasaan aku kayak ngerasa aku tuh sakit ya aku sakit karena aku tuh nggak makan tepat waktu, aku tidur juga kurang gitu, nggak bisa memanage kesibukan gitu ya. Tapi ya udah gitu, that's all gitu, aku nggak mikirnya kayak berdosa gimana gitu, kayak ya udah karena aku nggak bisa jaga diri aja gitu. Tapi pas ustadznya tadi ngomong bicara tentang itu, aku jadi mikir kayak kok bisa ya aku dulu tuh setenang itu menyakiti diri aku gitu, padahal ini bukan punya aku gitu. Kayak kok bisa sih segampang itu cuman bilang oh ya karena aku nggak jaga diri, nggak bisa makan dengan baik gitu. Kayak aku ngerasa pada saat itu pada sekarang tuh aku ngerasa pada saat itu kok aku bisa sesederhana itu mikirnya gitu ya, nggak ada ngerasa kayak ya Allah aku udah ngerusakin diri ini gitu, kayak nggak ada gitu mikir ke sana gitu. Jadi kayak gitu, kayak agak shock sendiri juga membayangkannya gitu. Padahal mungkin analoginya kayak kita tuh misalnya aku dikasih pinjem buku nih sama teman aku, terus aku dengan sengaja tidak menjaga buku itu, tidak merawat buku itu. Misalnya kalau aku lagi bad mood, aku coret-coret bukunya, atau aku robekin bahkan, atau aku apa kayak gitu. Kayak kan nggak etis gitu ya, kayak nggak ada etika banget gitu. Dari situ tuh aku mikir kayak ya Allah astagfirullah gitu, kok bisa ya aku dulu kayak gitu kok bisa aku dengan sesimpel itu menyakiti diri sendiri, dengan nggak makan teratur, dengan nggak tidur yang cukup, dengan nggak bisa manage ini itu gitu, kok bisa gitu ya. Terus aku juga jadi mikir, selain kesehatan aku juga mikir ustadznya bilang ini sama halnya juga dengan umur gitu. Umur itu kan waktu yang kita waktu semasa kita hidup gitu kan ya, waktu semasa kita hidup gitu. Dan waktu tuh juga bukan punya kita gitu, waktu tuh juga dikasih sama Allah gitu. Kok bisa, gue tuh kayak mikir dalam hati kayak kok bisa sih dulu gue menyia-nyiakan waktu tuh gampang banget gitu, buang-buang waktu tuh kayak biasa aja gitu. Kalau misalnya gue bad mood, gue apa gitu, misalnya kalau misalnya gue bad mood, gue misalnya nonton TV lama banget, apa main HP terus. Atau kalau misalnya gue bete juga, gue kayak makan makanan pedes, pedesnya pedes banget sampai sakit perut, misalnya makan manisnya manis banget sampai ya kayak gitu sampai bikin jadi badan kita sakit gitu. Kok bisa ya gitu dulu tuh kayak begitu gitu. Kayak ya Allah, kayak ngerasa aduh kok nggak mikir gitu ya dulu tuh. Kayak gitu ya Allah, ke antara ya udahlah gitu. Terus juga aku jadi mikir juga, selain ke
umur, selain ke kesehatan, aku juga mikir ke hal-hal lain seperti misalnya akal. Kita tuh dikasih pinjam akal nih sama Allah, dikasih pinjam akal gitu ya untuk berpikir gitu, tapi kok dulu aku tuh menyalahgunakan akal gitu ya, maksudnya nggak menggunakan akal tuh dengan semestinya gitu. Kenapa aku bisa menggunakan itu untuk hal yang tidak baik, misalnya untuk hal yang yang tidak terpuji gitu loh. Kok bisa dulu tuh segampang itu ya, maksudnya nggak ada perasaan menyesal sama sekali gitu, cuma kayak oh ya udah gue kayak gitu gitu. Ya Allah. Terus juga aku tuh mikir sama perasaan gitu ya, sama hati. Kalau dengan kalimat apapun yang kita punya di dunia ini adalah milik Allah, termasuk juga hati dan perasaan gak sih? Berarti gue selalu mikir kayak kok berarti kita tuh harus jaga hati juga, harus jaga perasaan juga. Maksudnya ketika ada misalnya kita dapat suatu hate comment, suatu perkataan yang membuat kita sakit gitu, yang membuat hati kita nggak nyaman, membuat hati kita sakit, dan kita meloloskannya begitu saja masuk ke hati, lalu kita sedih dan kita galau dan kita ini itu stres lalala. Apa kita nggak ngerasa berdosa gitu ya? Kayak aku dulu kayak apa aku tuh nggak ngerasa berdosa ya dulu, kayak gampang banget galau, gampang banget nangisin, yang menurut aku saat ini aku mikir kayak ya ampun, kayak gitu doang sedih gitu, yang kayak gitu doang dipikir, yang kayak gitu doang digalauin, kayak lebay banget gitu. Dan sekarang juga aku mikir kayak kok kok bisa ya dengan gampangnya kalau kita dapat hate comment tuh kita sedih gitu, padahal kita tuh sebenarnya punya punya kemampuan untuk membuatnya untuk menjaga hati kita supaya kita tuh nggak sedih gitu. Karena hati ini bukan punya kita gitu, ini tuh hati punya Allah. Kok kita mau sih, kok kita bisa sih semena-mena itu menyakiti sesuatu yang bukan punya kita gitu. Nah dari situ aku kayak mikir, ya Allah astagfirullah, aku berdosa banget gitu ya rasanya. Jadi saat ini juga aku mulai mengerti kenapa tindakan yang menyakiti diri kita sendiri itu, kayak misalnya kita simpelnya lah, kita misalnya nunjukin tangan ke tembok gitu, atau kita atau kita yang lebih parah lagi misalnya kita sampai misalnya ya gitulah, pokoknya menyakiti diri sendiri atau bahkan sampai bunuh diri gitu. Saat ini aku mulai mengerti, insya Allah sedikit mengerti bahwa itu tuh kenapa itu dosa. Ya karena badan ini bukan punya kita gitu loh. Kok kita berani menyakiti, bahkan bunuh diri itu kayak kok bisa gitu kayak kalau misalnya kita menganalogikan itu dengan sesama manusia, itu kan kayak nggak ada etikanya gitu ya. Kita juga rasanya kok bisa kita berani gitu sama Allah gitu. Aku tuh ngerasa kayak kok dulu aku gitu banget ya, kok nggak ada mikir-mikirnya gitu ya. Atau tuh saat ini tuh aku mikir presentasi aku untuk mempergunakan apa yang aku punya ini dengan semestinya itu kayaknya kecil sekali dengan penyimpangan yang aku lakukan gitu, dengan apa yang aku miliki, dengan apa yang Allah kasih ke aku saat ini gitu. Rasanya ya Allah, kok dulu aku nggak mikir gitu ya, maksudnya bisa dengan tenang gitu aja gitu. Aduh ya Allah. Ya pokoknya itulah intinya. Dari ceramah tadi subuh itu aku mendapatkan value yang menurut aku ini berarti banget ya, kayak berarti banget sih ini tuh benar-benar mengubah mindset aku. Ya gitu lah guys, udah gitu aja podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, aku masih shock sebenarnya dengan pemikiran yang aku rasakan sekarang, tapi aku bersyukur juga alhamdulillah karena aku mendapatkan titik ini gitu, alhamdulillah gitu ya. Udah gitu aja guys, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you in the next podcast. Bye bye, assalamualaikum.